Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Ya, selamat pagi juga Pak Farid Auladi yang sudah hadir bersama kita di pagi ini. Terima kasih Pak Farid sudah meluangkan waktunya setiap pagi ya, Sabtu pagi. Sehat ya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baiklah, karena waktu ya, alhamdulillah sudah jam 6 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga sudah siap, sudah siapkan kopinya, sudah siapkan alat tulisnya ya. Mungkin ada yang perlu dicatat gitu kan. Dan insya Allah kita mulai pagi hari ini dengan Morning Talk ke-10. Ya, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kajian Morning Talks ya, Spiritual Journey yang setia nih ya, setiap Sabtu pagi hadir baik di Zoom meeting ini maupun di Facebook. Saya ucapkan terima kasih banyak atas luangan waktunya dan keistiqomahannya untuk kita sama-sama belajar ya dan menghadiri majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dalam majelis ilmu ini banyak manfaat yang kita bisa dapatkan dan selain itu juga mudah-mudahan semakin memberikan keberkahan ya dan juga kemuliaan serta kebahagiaan di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya ya. Oke, tidak berlama-lama kita berikan sambutannya buat Pak Farid Auladi untuk memulai kajian pada hari ini. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, Mbak Anggi dengan Pradita Consultingnya, terima kasih banyak sudah setia untuk meleverage success value untuk semua orang ya. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak, Ibu, Kakak, Adik, Saudara-saudari yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat begitu banyak, tidak berbilang, tidak terhitung. Nikmat yang tidak pernah berhenti sampai diberikan kepada kita dan alhamdulillah dengan nikmat itu sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikan kenyamanan, kehidupan, kebahagiaan, keberkahan, dan sebagainya. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang begitu terang, begitu gamblang, begitu mudah untuk kita lewati. Shalawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan tentunya yang paling penting kepada kita umatnya di akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberkahi Allah. Semoga di yaumil akhir kelak, kita juga termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa satu hal yang sangat baik bagi kita semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat perkenan dari Allah. Semoga juga Allah membukakan pintu kebaikan bagi kita, membukakan pintu hidayah bagi kita, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghafur. Aku memohon kepadamu bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarganya. Limpahkanlah nikmat sehat, luaskan rezekinya, sempurnakan kebaikannya, berkahi usianya, dan mudahkan segala urusan mereka. Ya Allah, bahagiakan dan muliakanlah hidupnya dari sekarang sampai ajal menjemput kami masing-masing. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, terima kasih, ini begitu banyak ya teman-teman Bapak dan Ibu yang berbahagia tentunya pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan berikan satu pertanyaan. Silahkan nanti ditulis di chat Zoom-nya ya. Apa yang dimaksud dengan istighfar dan kenapa kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaannya singkat, cuma 2 saja, dan silahkan Bapak dan Ibu menuliskannya. Nanti kita akan lihat, kita akan bahas ya jawaban dari Bapak dan Ibu masing-masing. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kakak-kakak ya, adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Kita bahas dulu beberapa pertanyaan yang masuk ke kami, ke Pradita Consulting. Ini pertama pertanyaan dari Pak Suisrianto di Lampung. Kita sudah ikhlas memberi dan perhatian, serta sudah dari beberapa kali sebelumnya. Nah, yang baru beberapa hari kemarin kita memberi lagi, namun malah dikomentari oleh yang kita beri. Matur nuwun, masih ingat saya, kirain sudah lupa. Rasanya mak gedubrak hati ini. Bingung sambil ngelus dodo deh kami gitu kan. Pertanyaannya, kalau kami rada ngerundel, apakah mengurangi pahala amal kita ya, pahala kebaikan kita? Ini pertanyaan yang terbaik. Yang pertama, Mbak Anggi, nanti ini boleh diberikan ya voucher dari Pradita Consulting. Pak Suisrianto dan Bapak Ibu sekalian, kakak dan adik, kalau kita masih grundel ya, artinya ketika kita memberikan sesuatu, memberikan bersedekah, apapun itu bentuknya, kemudian kita masih grundel, ya, itu maknanya bahwa kita masih belum betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Maknanya kalau kita masih ada rasa tidak nyaman di hati, gerundel, ngomel ketika kita memberikan sesuatu, ternyata tanggapan yang muncul ya, yang muncul dari orang yang kita berikan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu bermakna bahwa kita masih belum betul-betul ikhlas karena Allah. Tidak apa-apa kalau ini sebagai proses belajar. Ya, karena semua orang pada umumnya, pada dasarnya termasuk saya sendiri, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kadang-kadang masih muncul rasa ingin dipuji gitu ya. Atau barangkali tidak dipuji, sekedar ingin mendapatkan ucapan terima kasih. Itu sering-sering muncul di hati kita. Nah, kalau masih seperti itu, maknanya kita masih belum betul-betul ikhlas karena Allah. Gitu kan? Ini adalah satu pelajaran dari Allah untuk menguji keikhlasan kita. Sekali lagi saya katakan tidak apa-apa kalau kita dalam proses belajar. Namun kita mesti berusaha semaksimal mungkin ketika kita memberikan sesuatu itu betul-betul semata-mata karena Allah. Apapun ya, apapun tanggapan, apapun feedback ya, apapun yang terjadi yang kita dapatkan dari orang-orang yang kita berikan sesuatu tersebut. Saya pernah dikasih bekal ya oleh orang tua saya sebelum saya berangkat jauh dari rumah 20-an tahun yang lalu lah. Beliau mengatakan, Farid, kalau kamu memberi sesuatu kepada orang lain supaya dihitung ikhlas, itu kamu itu harus berpikir seperti kamu buang air ya, bukan buang sampah.
Apa maknanya? Kalau kita buang air itu setelah kita keluarkan dari tubuh kita, setelah kita betul setelah kita keluarkan dari tubuh kita, maka langsung disiram, langsung di flush out gitu kan, langsung diguyur supaya itu tidak ada lagi di dekat kita. Itu buang air. Tetapi beda dengan buang sampah. Kalau buang sampah itu kadang-kadang kita masih mengingat sesuatu atau teringat sesuatu, aduh rasanya ada barang yang hilang deh, coba saya cari lagi, dikorek-korek lagi sampahnya. Siapa tuh menemukan sesuatu yang masih ada manfaatnya untuk kita. Nah, jadi kalau kita ingin ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain, anggap saja seperti kita buang air. Karena kalau sudah buang air itu pasti nggak akan dikorek-korek, pasti akan disiram dan langsung hilang, langsung lenyap dari depan kita gitu ya. Baik itu Pak Suis Rianto dari Lampung dan Bapak Ibu sekalian, itu yang semoga mendapatkan kejelasan bagi kita semua bahwa ketika kita masih grundel, masih muring-muring pada saat kita memberikan sesuatu kemudian orang itu feedbacknya kepada kita kurang menyenangkan kita, ya maknanya bahwa kita masih belum terlalu ikhlas karena Allah semata. Yang kedua dari Ibu Arum ya, Ibu Arum. Ini pertanyaannya terkait dengan harta suami, harta keluarga, dan harta istri. Apabila di dalam keluarga hanya istri yang punya penghasilan tetap, misalnya karena suami bekerja sebagai freelance, apakah dalam hal ini harta istri tetap merupakan harta istri yang bebas dia gunakan? Di beberapa pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas ada 3 jenis harta. Yang pertama adalah harta nafkah untuk istri dari suami, yang kedua adalah harta nafkah untuk keluarga, dan yang ketiga adalah harta milik istri. Kalau harta nafkah untuk istri dari suami itu adalah sesuatu yang diberikan khusus untuk istrinya. Contohnya yang pertama kali ketika kita memasuki jenjang pernikahan itu adalah itu yang di mahar gitu ya, mas kawin. Itu adalah harta yang diberikan untuk istri dan istri boleh menggunakan untuk apapun tanpa harus meminta izin kepada suami. Kemudian yang kedua, ada harta nafkah untuk keluarga. Nah, ini adalah harta yang diberikan oleh suami kepada seorang istri untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini tidak boleh digunakan tanpa seizin suami. Dan yang ketiga adalah harta milik istri, di mana harta tersebut didapat oleh istri karena bekerja misalnya, atau karena berbisnis dan sebagainya. Harta milik istri ini boleh digunakan oleh sang istri tanpa harus meminta izin kepada suami. Terkait dengan pertanyaan Ibu Arum ini, tentunya ini termasuk kategori yang ketiga ya, harta milik istri. Jadi harta tersebut bebas digunakan tanpa harus seizin suami. Tetapi ya, namun sebaiknya tetap merundingkan dengan suami supaya keluarga samawa tetap terjaga. Jadi maknanya, walaupun sang suami tidak bekerja atau bekerja sebagai freelance, kemudian istri yang menjadi tulang punggung keluarga untuk kehidupan sehari-harinya, kebutuhan sehari-harinya, tidak apa-apa, itu adalah harta yang boleh digunakan oleh istri tanpa meminta izin suami. Tetapi ya ada baiknya tetap untuk selalu berunding, berdiskusi, berkomunikasi dengan baik dengan sang suami supaya tidak ada ketersinggungan dan apapun juga. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga dari Ais, ini Ibu Ais barangkali ya, dari Papua. Bagaimana sikap seorang istri jika suami tidak memberikan nafkah sedangkan istrinya sampai harus meminjam kemana-mana untuk kebutuhan sehari-hari ya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan, kakak dan adik rahimakumullah, wajib hukumnya bagi seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hukumnya wajib, tidak bisa ditawar-tawar ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dikatakan, dan kewajiban seorang ayah atau suami memberi makan dan pakaian kepada para ibu, istri maksudnya, dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
ini adalah satu dalil yang sangat kuat bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Satu hadis lagi dari riwayat Muslim nomor 2137. Rasulullah mengatakan, dan mereka para istri mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian atau nafkah yang diwajibkan atas kamu sekalian, wahai para suami. Jadi bagi para suami ini punya kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat kalau kita mampu gitu. Tidak mampu apapun mesti kita lakukan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita mendapatkan keberkahan. Lalu Bapak dan Ibu, bagaimana kalau ternyata suami itu tidak punya halangan, ya, suami itu tidak punya kendala, suami itu masih normal gitu kan, masih sehat walafiat, tetapi tidak memenuhi nafkah untuk keluarganya. Jadi menurut hadis ya diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban, dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Rasulullah mengatakan, cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya, gitu ya. Jadi para suami, seandainya kita masih sehat walafiat, seandainya kita masih normal, seandainya kita masih diberikan kenikmatan, kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita secara sengaja tidak memberikan nafkah kepada keluarga, berarti kita mendapatkan dosa, gitu ya. Nah, berikutnya yang keempat, dari Bapak Afrizal Syafruddin. Bagaimana caranya agar kita selalu bisa sabar dan istiqomah terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita? Ini pertanyaan terbaik yang kedua, Mbak Anggi. Jadi silahkan nanti diberikan e-voucher 50.000 untuk Pak Afrizal Syafruddin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, persoalan terbesar di dalam kehidupan kita itu ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan cobaan dalam hidup, dalam bentuk apapun, dalam bentuk ketidakmampuan kita misalnya, dalam bentuk kekurangan materi misalnya, dalam bentuk apapun juga, itu biasanya adalah ketidaksabaran kita menunggu datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali ketika kita mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dari Allah itu, maka kita akan selalu bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rob, gitu kan, kenapa ujian ini tidak pernah berhenti menimpa diriku? Ya Allah, ya Rob, kapan engkau akan hentikan ujian atau bencana atau musibah yang menimpa diriku ini? Biasanya yang terjadi adalah seperti itu, ketidaksabaran kita untuk menunggu datangnya pertolongan Allah. Nah, bagaimana kita menghadapi ujian atau cobaan itu? Silahkan Bapak dan Ibu simak ya kajian-kajian kita di Morning Talk di awal-awal ya, episode awal 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah, di Facebooknya Pradita Consulting ya, Anggi Pradita Strip PC. Di situ kita sudah jelaskan kenapa Allah memberikan ujian kepada kita, kenapa Allah memberikan cobaan musibah kepada kita, dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi ujian tersebut. Namun demikian, tentu sebagai manusia biasa, sebagai manusia awam, kita diberikan cara ya oleh Allah bagaimana supaya kita bisa tetap istiqomah di dalam menghadapi ujian ini, gitu kan? Nah, ada satu doa yang sebentar ya. Ada satu doa yang boleh kita lantunkan, boleh kita bacakan. Yang pertama, sebentar ini ada persoalan sedikit dengan sudah. Pertama, kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya. Ya Allah, artinya wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ya.
teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah, silahkan kalau mau difoto, silahkan kalau mau dilihat begitu kan, supaya kita sama-sama bisa membacakan doa ini secara rutin. Doa yang kedua, ya Allah, sesungguhnya aku meminta dari keutamaanmu dan pemberianmu, rizki yang baik lagi berkah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atasku pengabulan doa. Dan Engkau zat yang tidak melanggar janji dan tidak mendustainya. Yang ketiga, ya Allah, tidak ada kebaikan yang Engkau sukai kecuali Engkau jadikanlah kami mencintai kebaikan tersebut dan mudahkanlah kami mendapatkannya. Dan tidak ada sesuatu yang Engkau benci kecuali Engkau jadikan kami benci terhadap sesuatu tersebut dan jauhkanlah kami darinya. Dan janganlah Engkau cabut dari kami keislaman kami setelah Engkau berikan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini adalah satu doa ya yang boleh, yang harus kita ucapkan ya, kita sampaikan kepada Allah setiap hari, setiap saat, setiap selesai sholat 5 waktu paling tidak. Kenapa? Supaya Allah memberikan istiqomah, konsistensi kepada kita ya di dalam menghadapi persoalan, di dalam menunggu datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itu pertanyaan dari Pak Afrizal. Kemudian yang berikutnya, ini ada pertanyaan dari Ibu Rio Eko Alia. Bagaimana cara memantapkan hati bahwa ini pilihan Allah? Sudah istikharah, sudah sholat hajat, sudah melakukan garpu tala. Garpu tala ini adalah salah satu metode di dalam ilmu magnet rezeki, di mana kita meminta petunjuk kepada Allah, gitu ya, meminta petunjuk kepada Allah atas satu persoalan yang kita hadapi. Saya sudah melakukan termasuk garpu tala biar makin mantap. Adakah cara untuk semakin yakin? Bagaimana menahan diri supaya tidak tergelincir pada keserakahan? Jadi jawabannya sama dengan pertanyaan nomor 3 tadi ya. Kita sampaikan, kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Satu doa ini saja sudah cukup gitu ya untuk mengatasi persoalan kita, apalagi kalau kita bisa tambah dengan doa-doa yang kedua dan ketiga tadi. Yang berikutnya, ini masih dari Ibu Rio Eko Alia. Ibu ini terima kasih sudah semangat, selalu memberikan pertanyaan, selalu memberikan testimoni juga gitu kan. Semoga pertanyaan Ibu bisa memberikan manfaat juga bagi kita semua. Yang berikutnya, saudara saya ada yang berselisih terkait masalah hutang, masalah amanah. Kejadian ini sudah berlangsung sangat lama, lebih dari 10 tahun mereka hanya berbicara seperlunya, itu pun kalau banyak orang. Jadi masalahnya si A punya hutang sama si B. Tapi si A menurut si B tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan hutang tersebut. Sehingga saya terpikir untuk memberi pinjaman ke A untuk menyelesaikan utangnya dengan si B, tetapi dia tidak mau demi menjaga gengsi. Bolehkah saya membayarkan utang si A tanpa sepengetahuan si A? Karena waktu saya coba bayarkan utang si A ke si B pun tidak mau, katanya bukan saya yang berhutang. Jadi inti permasalahan ini adalah bukan masalah utang piutang, tetapi lebih ke masalah gengsi. Mohon pencerahannya Pak, apa yang harus saya lakukan untuk mendamaikan perselisihan dua bersaudara ini? Karena untuk menasehati jelas kapasitas saya belum mumpuni karena beliau berdua usianya jauh lebih tua dari saya. Gampang Ibu Rio Eko Alia, carilah orang yang disegani oleh kedua belah pihak untuk menasehati dan mendamaikan keduanya. Kalau kita belum mampu jangan nekat. Jangan pernah mencoba berkali-kali. Kalau sekali, dua kali kita coba ternyata tidak bisa mendamaikan keduanya, cari orang yang disegani oleh kedua belah pihak. Bisa orang tuanya, bisa pamannya, bisa omnya, Pak D, dan sebagainya. Atau jangan-jangan misalnya orang lain. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, urusan utang ini tidak boleh dianggap remeh. Urusan utang tidak boleh dianggap remeh. Kalau kita masih punya utang, masih punya amanah, segerakan untuk kita bayar.
segerakan untuk kita tunaikan. Kenapa? Ya, kenapa? Karena pentingnya utang ini, persoalan utang ini kita lihat dari satu hadis Rasulullah yang berbunyi begini, akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya. Ini hadis riwayat Muslim. Astagfirullahaladzim, subhanallah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita tahu, ya, kita tahu. Seorang yang mati syahid, maka dia akan bebas melenggang masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Tetapi kalau dikatakan dalam hadis ini, diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali utangnya. Maknanya apa? Utang ini punya peranan yang sangat penting. Hutang ini memiliki nilai yang sangat besar. Bahkan seorang yang mati syahid pun tidak akan diampuni urusan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak dan Ibu, termasuk saya sendiri, termasuk diri saya sendiri, segera kita hitung kembali, segera kita melihat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang masih punya utang, segerakan maksimal mungkin. Jika kita memang belum mampu membayarnya pada saat ini, kontak orang yang memberikan utang kepada kita. Hubungi beliau, sampaikan bahwa saya belum mampu membayar pada saat ini, tetapi saya akan berusaha untuk membayarnya semaksimal mungkin. Jangan sampai keburu ajal menjemput kita. Jangan sampai keburu malaikat maut yang menjemput kita sebelum hutang-hutang kita lunas. Maka yang terjadi seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Auzubillahi min dzalik. Semoga kita dibebaskan dari kondisi yang berutang pada saat kita meninggal kelak. Baik Bapak dan Ibu, satu lagi, terakhir ini ada testimoni masih dari Ibu Rio Eko Alia. Subhanallah, Masya Allah. Rezeki karena bertakwa ini kajiannya sangat luas. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah ternyata bukan cuma sekedar memperbaiki hubungan dengan Allah, tapi Allah juga perintahkan hambanya untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Itu yang luar biasa prakteknya. Karena saya alami sendiri, di saat kita tidak peduli dengan orang lain, maka Allah akan jatuhkan kita, meskipun kita selalu sujud kepadanya. Ini yang masih butuh tambahan ilmu untuk bisa memahaminya. Terima kasih banyak Ibu Rio Eko Alia. Testimoninya terhadap kajian kita minggu lalu, rezeki karena bertakwa. Jadi walaupun kita sholatnya rajin, katakanlah seperti itu ya, walaupun kita puasanya rajin, walaupun kita membayar zakat, bersedekah sampai naik haji, tetapi ketika kita tidak peduli dengan orang lain, maka Allah akan jatuhkan kita. Inilah indahnya Islam, inilah sempurnanya Islam, bahwa di dalam hidup kita itu hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita juga dengan sesama manusia mesti imbang, mesti balance ya, mesti ada keseimbangan antara kedua aspek tersebut. Baik. Sementara itu Mbak Anggi Pradita, silahkan sebelum kita masuk ke materinya disampaikan beberapa hal terlebih dahulu barangkali. Silahkan. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ya dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang telah bertanya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Farid menjawab ya dan bisa semakin memahami untuk memperbaikinya atau mengambil hikmah di balik dari jawaban yang telah diberikan oleh Pak Farid. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya ya terkait dengan topik rezeki karena istighfar, ya saya sampaikan dulu di sini berarti atas jawaban pertanyaan tadi ya. Ada 3 orang ya yang berhak mendapatkan e-voucher pulsa dari Pradita Consulting. Yang pertama ada Pak Suisrianto, kemudian ada Pak Afrizal Syafrudin, ya ini 2 pertanyaan terbaik, dan satu lagi Ibu Rio Eko Alia atas testimoninya.
Bapak Ibu yang memenangkan e-voucher ini silahkan di WA ya, nomor HP-nya ke 0812 1139 1230. Terima kasih. Baiklah, Pak Farid, silakan dilanjutkan. Sepertinya sudah pada tidak sabar dengan topik yang akan disampaikan hari ini ya, rezeki karena istighfar. Silakan, Pak Farid. Mbak Anggi, boleh dibantu terlebih dahulu, itu banyak yang sudah masuk terkait dengan definisi istighfar, Mbak. Oh, baik-baik. Ya, tadi di awal Pak Farid telah memberikan pertanyaan ya kepada Bapak Ibu. Ini lumayan jawabannya masuk nih Pak, baik di Zoom maupun di Facebook. Baik, saya bacakan dulu ya sekilas. Ada Pak Denny Trias Budi ya di Zoom nih, istighfar adalah kita mohon ampun kepada Allah, perlu istighfar karena istighfar itu obat penyakit ya. Lalu ada Ibu Teti Soekarwati, istighfar maknanya ya Allah ampuni saya yang salah, saya siap belajar. Kita harus terus beristighfar karena tiap hari ada aja kita berbuat dosa, disadari ataupun tidak. Lalu ada Ibu Aida Nur Saadah. Istighfar adalah bentuk dari pengakuan dan kesadaran bahwa kita sebagai manusia sering hilaf dan salah karena hanya Allah yang maha sempurna. Istighfar bentuk mengakui kesadaran diri dan segera memperbaiki diri. Kemudian ada Ibu Rohaini di Bandung. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah dari setiap dosa yang kita lakukan karena harus beristighfar karena manusia tempatnya salah ya. Lalu Mbak Riana nih ya, istighfar adalah mengucapkan astagfirullah, artinya memohon pengampunan kepada Allah. Karena dengan beristighfar, insya Allah hati lebih tenang, lebih legowo, dan insya Allah rezeki akan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Kemudian ada Ibu Robiha, istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah. Kenapa harus beristighfar? Karena manusia tidak luput dari kesalahan saya. Saya salah ya Allah, saya mohon ampunan atas apa dosa yang saya lakukan. Dan ada Mbak Ana, istighfar adalah mohon ampun kepada Allah karena dengan beristighfar kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Lalu Ibu Arum, istighfar adalah pengakuan atas salah hilaf dan memohon perlindungan dan pengampunan dari Allah. Kemudian ada Ibu Ferida, wow, jawabannya panjang nih ya, luar biasa Ibu Ferida. Istighfar adalah bentuk perbuatan, memohon ampun atas perbuatan dosa yang kita lakukan, baik kesalahan yang besar maupun kecil kepada Allah. Kenapa harus beristighfar? Karena kita manusia adalah gudangnya salah, yang senantiasa melakukan hal-hal dosa yang tanpa disadari atau disadari telah melakukan perbuatan yang telah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak mengetahui apakah perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang dilarang Allah, karena itu sering-seringlah beristighfar ya, agar segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, diampuni oleh Allah. Kita beristighfar kepada Allah karena Allah lah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, manusia gudangnya salah, karena itu kita harus sering beristighfar. Kemudian ada Bu Endang, kalau hutang, ini pertanyaan ya, nanti saya tampung Bu. Ada Pak Rizky Kuncoro ya, istighfar itu adalah pengakuan diri kalau kita itu nothing ya, tidak ada apa-apanya. Itulah jawaban di Zoom nih. Kalau di Facebook masih ada loh banyak Pak Farid, kita bisa habis waktunya. Yang di Facebook ya, kalau Zoom kan orang yang banyak yang nggak bisa lihat nanti ya. Kalau di Facebook silahkan nanti ngintip ya, langsung ke Facebooknya Anggi Pradita PC. Mungkin boleh dilanjutkan ke sesi berikutnya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa antusiasme dari teman-teman ya, dari rekan-rekan yang mengikuti kajian ini. Dan semuanya itu hal yang bagus, atau jawaban-jawaban itu luar biasa. Jawaban-jawabannya itu sangat-sangat bagus gitu kan. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama belajar rezeki karena istighfar ya. Jadi kita masih membahas rezeki yang datang dari 8 penjuru mata angin, 8 penjuru mata angin rezeki. Maknanya 8 penjuru ini adalah Allah memberikan rezeki dari setiap jengkal arah, dari setiap arah permukaan bumi ini. Jadi tidak ada rezeki yang tidak mungkin kita dapatkan. Tidak mungkin kita tidak bisa mendapatkan rezeki. Tidak mungkin kita tidak bisa memiliki rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah rezeki karena istighfar ini gitu kan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang rezeki karena istighfar, kita melihat kepada satu ayat Allah ya, kepada satu firman Allah di dalam surat An-Nuh ya, surat 71 ayat 10 dan 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro
Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Maaf, saya lupa tidak ini share screen-nya dulu gitu kan. Ya. Rezeki karena istighfar. Saya ulangi lagi, kita berdasarkan kepada surat An-Nuh, surat nomor 71 ayat 10 dan 12. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, kata Allah, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah menyampaikan tentang rezeki ini betul-betul belak-belakan istilahnya. Betul-betul terbuka, betul-betul apa adanya. Mari kita lihat kalimat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Jadi Allah sudah tidak tedeng aling-aling lagi di dalam menyampaikan bahwa sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan rezeki dalam bentuk materi itu salah satunya adalah lakukan, baca istighfar, meminta ampun kepada Allah. Jadi Allah tidak menggunakan bahasa kiasan lagi, Allah tidak menggunakan bahasa yang memerlukan interpretasi lain, tetapi Allah sudah menyampaikan bi amwal, membanyakkan harta, bi amwal. Hadirin rahimakumullah, membahas persoalan tentang rezeki karena istighfar ini, saya ada satu cerita, ini ada kisah gitu ya. Barangkali kisah ini juga sudah pernah Bapak Ibu dapatkan, rekan-rekan pernah membacanya atau pernah mendengarnya gitu kan. Jadi ada seorang tukang tambal panci ya, tukang tambal panci bocor gitu kan. Beliau ini pekerjaan rutinnya adalah keliling ya, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari satu daerah ke daerah lain, menawarkan pekerjaan untuk menambal panci yang bocor. Setelah sekian tahun kemudian dia berjumpa dengan seorang ustadz ya. Di sini disebutkan ustadz kampung, gitu, ustadz kampung. Kemudian apa yang terjadi? Si tukang tambal panci ini mengatakan, Pak Ustadz, saya ini sudah bosan gitu ya. Kenapa merasa bosan? Karena hidup saya ini nggak pernah senang ya. Hidup saya ini tidak pernah mudah. Hidup saya ini penuh dengan berbagai macam persoalan. Cari rezeki itu tidak mudah, dia bilang. Cari pekerjaan juga tidak mudah, apalagi kemampuan pendidikan saya seperti ini. Pokoknya amburadul deh hidup saya, kira-kira bahasanya seperti itu kan. Saya juga merasa jenuh dengan kehidupan saya yang seperti ini terus, yang begini-begini aja. Terasanya hambar, tidak ada semangat, tidak ada arahnya. Setiap hari kegiatannya pagi-pagi ya seperti ini terus gitu kan. Kenapa ya Pak Ustadz Allah itu tidak memberikan kemudahan kepada hidup saya. Sehingga saya merasa bosan dalam hidup saya ini. Lalu sang Ustadz menyampaikan kepada si tukang panci ini, oh jangan-jangan Allah juga memang lagi bosan sama kamu. Gitu. Loh, kenapa Allah bosan dengan saya? Apa sebabnya Allah itu bosan dengan diri saya? Saya nggak kemana-mana, saya tetap ada di dunia ini, gitu kan? Jadi sang Ustadz melanjutkan perbincangannya. Mungkin Allah ngerasa bosan dengan kamu karena kamu itu dicari di mana-mana nggak ada. Dicari kemana-mana nggak ada. Maksudnya apa? Dicari kemana-mana nggak ada. Saya ada di sini. Saya masih hidup di dunia ini, belum mati gitu kan. Sampean itu dicari oleh Allah di kumpulan orang yang sholat berjamaah di masjid nggak ada. Nggak kelihatan gitu. Ada orang jamaah di masjid, kamu nggak ada di sana. Allah mencari kamu di antara orang-orang yang tadarusan. Gitu. Misalnya one day one juice, kamu juga nggak ada di sana. Kemudian gitu,
Allah juga mencari lagi di kumpulan orang-orang yang sholatnya di awal waktu, kamu nggak ada di situ. Jadi Allah mesti nyari kemana lagi, gitu kan? Dicari di tempat orang yang sholawatan, kamu nggak ada, gitu kan? Dicari di majelis-majelis ilmu yang disuruh ikut kajian, kamu juga nggak ada, nggak nampak batang hidungmu di situ, gitu kan? Dicari di tempat yang kegiatan-kegiatan yang silaturahim misalnya, kamu juga nggak ada. Lalu Allah mesti nyari kamu di mana? Jangan-jangan Allah itu bosan dengan kamu karena kamu dicari di mana-mana tuh nggak ada gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi? Lalu si tukang panci ini baru tersadar. Si tukang panci ini kemudian dia menyadari kekeliruannya, bahwa dia tidak pernah hadir dalam kegiatan-kegiatan, dalam aktivitas yang dituntun oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaahnya tidak pernah, sholat di awal waktunya tidak pernah, sedekahnya juga tidak pernah, belajar ngaji juga tidak pernah, tadarus juga tidak pernah. Maka apa yang terjadi? Allah tidak care dengan dia, bahasa sederhananya begitu. Allah tidak memperhatikan kehidupannya. Allah tidak memperhatikan kebutuhannya. Kalaupun kebutuhannya, rezekinya diberikan, itu hanya sekedar cukup untuk mempertahankan hidup sehari-harinya. Kenapa demikian? Karena si tukang panci itu tidak pernah juga berada di tempat-tempat yang Allah perintahkan. Barangkali kita juga seperti itu. Barangkali saya juga seperti itu. Ketika kita merasa persoalan hidup ini begitu besar, ketika kita merasa persoalan hidup ini tidak pernah berakhir, ketika kita merasa bahwa ujian hidup kita itu tidak pernah ada batas akhirnya, gitu. Barangkali karena Allah sudah bosan juga dengan kita. Kenapa? Karena barangkali kita juga bosan kepada Allah. Karena kita tidak pernah berada di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah. Rezeki yang melimpah, rezeki yang tidak akan pernah bisa kita tahan datangnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah itu menurunkan rezekinya kepada kita seperti hujan yang begitu lebat, seperti hujan yang begitu deras, seperti air bah, seperti banjir, gitu kan? Tetapi banyak di antara kita, walaupun hujannya begitu lebat, hujannya begitu deras, kita tuh nggak basah kuyup gitu. Maknanya, ketika Allah menurunkan rezeki yang begitu banyak, begitu besar, tetapi kita kecipratan cuma sisa-sisa saja. Kita tidak punya rezeki yang melimpah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena supaya kita tidak terkena air hujan pada saat hujan deras, maka kita pakai payung. Maka kita pakai jas hujan, maka kita pakai tirai, pakai penutup, kita berteduh di bawah bangunan misalnya gitu kan, di bawah pohon misalnya, supaya kita tidak basah kuyup. Nah, payung itulah, jas hujan itulah, gitu, bangunan itulah, pohon itulah yang menjadi penghalang datangnya rezeki untuk diri kita. Apa penghalangnya? Apa perisainya? Itulah yang disebut dengan dosa. Dosa itulah yang akan membuat rezeki itu tidak datang kepada kita. Dosa itulah yang akan menjadi perisai yang menghalangi rezeki itu akan tiba kepada diri kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berbuat dosa itu di awal-awal sekali. Pertama kali ketika kita berbuat dosa, itu seperti halnya kita masuk ke WC umum. Pernah masuk WC umum di terminal misalnya, atau di pasar misalnya gitu kan, atau di mall misalnya. Kalau di mall biasanya WC umumnya itu, toiletnya itu terawat. Tetapi kalau kita bicara di terminal di daerah yang tidak terawat, atau di pasar tradisional yang tidak terawat, itu biasanya yang namanya WC umum itu tingkat kebersihannya itu rendah, kurang bersih lah ya, tidak bersih lah. Tetapi tetap kita masuk karena kita butuh.
Pertama kali kita masuk ke WC umum yang tidak terawat, yang tercium apa? Pasti bau nano-nano. Ada bau pete, bau jengkol, bau pesing, bau macam-macam. Tetapi karena kita butuh, gitu kan, kita tetap masuk. 5 menit pertama kita akan terganggu dengan berbagai macam bau itu. 5 menit pertama kita merasa tidak nyaman dengan bau-bau yang muncul dari WC umum itu. Belum lagi kalau tidak pernah dibersihkan, kotor, banyak lumpur dan sebagainya, atau ada kotoran di situ gitu ya. Tetapi setelah kita nongkrong di atas 5 menit, ya 7, 8, 9, 10 menit, itu hidung kita sudah menyesuaikan dengan kondisi WC umum itu. Berasa bau yang tadi di awal mengganggu kita, lama-lama nggak terasa bau. Karena hidung kita sudah menyesuaikan dengan kondisi yang ada di dalam WC umum. Nongkrong 15 menit, nongkrong 20 menit, nongkrong setengah jam itu bau itu udah nggak akan terasa lagi. Begitu pula dengan dosa. Ketika kita melakukan dosa pertama kali, di awal kita melakukan dosa, pasti ada rasa pertentangan dalam batin kita. Pasti ada rasa tidak nyaman di dalam hati kita. Pasti ada rasa takut di dalam hati kita. Itu manusiawi. Semua orang, bahkan bagi seorang yang hidupnya bergelimang dosa sekalipun, mesti ada sesuatu yang tidak nyaman di hati kecilnya. Mesti ada suara-suara Allah di dalam hati kecilnya yang mengingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu nggak benar. Tetapi karena kebiasaan kita untuk melakukan dosa itu berulang-ulang, maka lama-kelamaan ya, kemudian suara-suara yang mengingatkan kita itu makin lama semakin hilang. Semakin lama semakin mengecil, sehingga apa yang terjadi, kita bebas melakukan dosa, menjalankan maksiat tanpa ada perasaan tidak nyaman dalam hati kita. Ya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah perilaku kita. Pertama kali kita melakukan dosa, pertama kali kita melakukan maksiat, mesti ada ketidaknyamanan. Tetapi lama-kelamaan itu akan terbiasa kita lakukan. Kenapa? Karena seperti halnya kita masuk ke WC umum yang tadi. Ya. Pertama, 5 menit pertama itu mesti ada rasa tidak nyaman, ada bau yang tidak enak. Tetapi lama-kelamaan itu pasti akan terasa sesuai dengan hidung kita. Ya. Apalagi kalau misalnya melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa itu yang memberikan kenikmatan sesaat buat kita. Ingat ya, kenikmatan sesaat buat kita, bukan kenikmatan yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya, dosa itu juga kalau kita ibaratkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa ya, kaca mobil yang menghalangi pandangan kita pada saat hujan lebat. Sorry, bukan kacanya. Pada saat hujan lebat, kemudian wiper mobil kita tidak berfungsi, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pandangan kita tidak akan bisa bebas ke depan. Pada saat hujan lebat, kita mengendarai mobil, kemudian wiper kita tidak berfungsi, maka kita tidak bisa melihat ke depan. Maknanya dosa itu seperti itu. Ya, ketika pandangan kita terhalang oleh kebaikan, ketika pandangan kita terhalang oleh amal kebajikan, yang terjadi apa? Kita terjebak di dalam mobil, tidak bisa kemana-mana. Atau misalnya, ya, mobil kita tidak terawat, kaca mobilnya itu banyak jamurnya, gitu ya, jamur kaca. Tidak pernah kita rawat, tidak pernah kita bersihkan. Memang sih kita masih bisa melihat ke depan, tetapi yang namanya cahaya matahari tidak akan bisa masuk sempurna ke dalam mobil kita. Maknanya ketika hati kita penuh dengan dosa, ketika hati kita penuh dengan kemaksiatan, semakin lama semakin tertutup, maka cahaya Allah itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Ketika cahaya Allah tidak masuk ke dalam hati kita, maka jangan diharapkan kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah. Kuncinya ada di dalam hati kita. Bapak Ibu rahimakumullah, dosa itu kalau ada di dalam hati kita itu biasanya diibaratkan, dicontohkan seperti satu titik, satu noda hitam. Ketika kita bertobat, ketika kita meminta ampun kepada Allah, maka titik itu akan hilang.
Ketika kita mengulangi dosa kita lagi, maka titik itu akan bertambah. Titik hitam itu akan bertambah di dalam hati kita. Demikian terus berulang-ulang. Kalau kita tidak pernah meminta ampun kepada Allah, lalu hati kita semakin lama semakin hitam. Maknanya apa? Allah sulit untuk memberikan cahayanya kepada hati kita. Kita sebagai manusia, sebagai orang awam, sebagai orang biasa, tidak mudah akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Kalau cahaya itu tidak masuk ke dalam hati kita, maka rezeki pun juga tidak akan lancar. Ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan kalau kita punya banyak dosa seperti masuk WC umum tadi, atau kaca mobil kita yang wipernya rusak sehingga pada saat hujan lebat kita tidak bisa melihat ke depan, tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa melihat kebajikan, atau seperti hati kita yang tertutup gitu ya, tertutup karena noda-noda kesalahan kita. Tirai itu mari kita buang dengan istighfar. Perisai itu mari kita buang dengan istighfar. Dosa itu mari kita buang dengan istighfar. Caranya bagaimana? Baca istighfar sebanyak mungkin. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Rasulullah itu beristighfar setiap harinya minimal 70 kali. Bahkan ada yang mengatakan minimal 100 kali. Itu Rasulullah. Rasulullah itu sudah maksum, sudah dijamin oleh Allah bersih dari dosanya. Beliau saja masih beristighfar 70 kali atau 100 kali minimal dalam sehari. Lalu bagaimana dengan kita yang tempatnya berbuat khilaf? Bagaimana dengan kita yang tempatnya berbuat salah? Bagaimana dengan kita yang selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama? Berapa kali sehari kita membaca istighfar? Yang paling sederhana, astagfirullahaladzim. Paling sederhana. Minimal itu saja. Astagfirullahaladzim. Minimal seperti itu. Kalau mau lebih panjang lagi, Sayyidul Istighfar. Ya. Sayyidul Istighfar itu lebih panjang lagi. Tetapi, jika waktu kita tidak banyak, jika waktu kita tidak memungkinkan untuk membaca istighfar yang panjang, ya, paling tidak baca astagfirullahaladzim. Ya, paling tidak baca itu. Kapan? Setiap saat. Sambil masak kalau ibu-ibu, sambil nyetir kalau bapak-bapak, sambil naik motor siapapun itu, sambil bekerja misalnya, sambil mencangkul, sambil jalan kaki, sambil olahraga pagi, sambil jogging. Hayo baca istighfar. Minimal 70 kali, minimal 100 kali dalam satu hari. Kalau 100 kali dalam satu hari, minimal 20 kali setiap sholat 5 waktu. Selesai sholat, selesai salam, gitu kan, baca istighfar 20 kali saja. Sehingga dalam satu hari kita bisa baca 100 kali. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita selalu membaca istighfar, maka hati kita akan bersih. Maka hati kita akan tenang. Maka pikiran kita akan selalu positif. Ingat loh ya, positif hati kita itu bermakna bahwa frekuensi hati kita itu akan sangat tinggi. Ketika frekuensi kita sangat tinggi, berarti bahwa kita akan sama frekuensinya dengan rezeki yang Allah kirimkan kepada kita. Nah, tentang frekuensi rezeki ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, silahkan dilihat lagi di rekaman-rekaman yang sudah pernah kami lakukan. Ada nanti Mbak Anggi Pradita akan menyampaikan linknya, FB-nya di mana, gitu kan? Supaya apa? Supaya kita paham tentang frekuensi rezeki ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, makna istighfar itu apa sih? Makna istighfar itu apa sih? Di surat Al-Anfal ayat 33 Allah mengatakan wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka.
dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jadi maknanya ketika kita membaca istighfar berarti kita meminta ampun kepada Allah. Kita meminta ampun atas segala dosa yang pernah kita lakukan, atas segala kemaksiatan yang pernah kita jalankan. Persis seperti yang Bapak Ibu sampaikan melalui chat Zoom tadi gitu. Nah, ketika kita mendawamkan istighfar, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya kalimat sederhana. Astaghfirullahaladzim. Ini kalimat yang sangat sederhana. Bahkan saking sederhananya kadang-kadang kita menganggap remeh terhadap kalimat tersebut. Padahal ketika kita selalu membacakan, merutinkan, mendawamkan membaca istighfar, ya, Allah menjamin lewat Rasulnya apa itu barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan solusi dari setiap persoalannya, setiap kesedihannya. Dan Allah akan melapangkan untuk setiap kesempitannya. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abbas. Bapak, Ibu rahimakumullah, mari kita kembali ke jalan Allah. Ada satu kalimat sederhana yang sangat mustajab, yang sangat luar biasa, yang sangat menggelegar manfaatnya, yang begitu dahsyat, luar biasa manfaatnya bagi kita. Apa itu? Kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Yang terakhir, banyak sekali sebetulnya kaitan dengan istighfar ini, tetapi saya ambil beberapa saja yang nampol lah kalau bahasa kita, gitu kan. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Tirmizi, jika seseorang melakukan sebuah dosa, dititiklah satu titik hitam pada hatinya. Jika dia bertaubat atau berhenti melakukan dosa, lalu beristighfar, hatinya akan kembali bersih. Jika dia mengulangi dosanya, ditambahkanlah titik hitam sampai menutupi hatinya. Dan jika hatinya sudah tertutup, ya, itulah ar-rain, penutup hati yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya sesuatu yang selalu mereka usahakan itu menjadi ar-rain terhadap hati-hati mereka. Astaghfirullahaladzim, ya Rabb, ya Allah. Kita memohon kepada Allah supaya hati kita dihindarkan dari titik hitam. Kita meminta kepada Allah supaya apa? Supaya hati kita tidak tertutup oleh dosa. Karena kalau hati kita sudah tertutup oleh dosa, maka cahaya Allah tidak akan datang menghampiri kita. Kalau cahaya Allah tidak akan datang menghampiri kita, maka segala persoalan yang menimpa diri kita itu tidak mudah untuk kita selesaikan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, Mbak Anggi Pradita, ini udah kebablasan nih, jam 7 lewat 2 menit gitu kan, saking asiknya membahas materi ini. Jadi kesimpulan dari materi rezeki karena istighfar, bahwa rezeki itu diberikan oleh Allah kepada kita begitu luar biasa, seperti hujan yang lebat. Ya, seperti hujan yang deras. Mestinya kita basah kuyup. Mestinya kita mendapatkan rezeki yang melimpah ruah. Tetapi kenapa rezeki yang kita terima tidak banyak? Karena ada perisai, ada yang menutup datangnya rezeki kepada kita. Apa itu datang penutup itu? Itu adalah dosa. Dosa itu pertama kali kita mengerjakannya pasti ada rasa pertentangan batin, tetapi lama-kelamaan kita akan biasa mengerjakannya. Hati-hati, dosa itulah yang akan menjadi penghalang datangnya rezeki Allah kepada kita. Lalu bagaimana Pak supaya rezeki itu datang kepada kita? Buang perisainya, buang penghalangnya. Bagaimana Pak cara membuang penghalangnya?
baca istighfar. Paling sederhana, astagfirullahaladzim. Berapa kali Pak? Minimal 70 kali, minimal 100 kali per hari. Atau kalau kita mau bagi 5, minimal 20 kali ba'da sholat wajib 5 waktu. Barangkali itu Mbak Anggi dan rekan-rekan yang lain. Silahkan Mbak. Terima kasih Pak Farid atas penjelasannya. Ya, kita jadi diingatkan lagi bahwa ya itu tadi, manusia itu gudangnya dosa. Kita seringkali melakukan kesalahan yang tidak kita sadari ya. Sadar tidak sadar, terlihat tidak terlihat ya, di masa lalu atau masa depan. Oleh karena itu bagaimana pentingnya kita harus banyak-banyak beristighfar ya. Saya juga ingat dulu masa waktu punya usaha gitu ya. Kalau lagi ada persoalan, nggak bisa bayar gedung ya, nggak bisa bayar karyawan, banyak-banyak istighfar sepanjang jalan ya, minimal 1000 kali, itu alhamdulillah tiba-tiba bisa Allah tutup dalam 2-3 hari ya. Mudah-mudahan menjadi hikmah juga buat Bapak Ibu di sini, supaya kita semakin mendapatkan rezeki yang berlimpah tadi ya, bagai hujan yang lebat gitu ya, kalau kata Ustadz Nasrullah, hujan yang lebat rezekinya, maka kita perbanyak dengan membuka perisai kita, yaitu membuka dosa kita. Salah satunya tadi dengan baik beristighfar. Alhamdulillah, ini adalah pintu mata angin kelima ya, tentang rezeki karena istighfar, di mana sebelumnya ada 8 arah mata angin ya. Sudah ada yang kita bahas, yaitu rezeki karena telah dijamin, rezeki karena usaha, rezeki karena bersyukur, rezeki karena bertakwa, dan sampailah di sini rezeki karena istighfar. Masih ada 3 lagi loh ya Bapak Ibu. Maka dari itu ikuti terus ya kajian kita setiap hari Sabtu pagi ya. Untuk berikutnya nanti akan ada kajian rezeki arah mata angin ke-6. Apa itu? Yaitu karena menikah. Nah, menarik nih ya, tambah menarik gitu ya. Maka ikuti terus, jangan lewatkan sesinya di minggu berikutnya. Oke, sebelum kita menutupnya ya, nanti kita akan ada menutupnya dengan doa ya. Ini saya izin Pak Farid untuk menutup kajian ini dengan doa, dan bentar, saya akan pasangkan dulu terlebih dahulu share screen-nya. Baik, kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak dan Ibu rahimakumullah, hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah bahwa Allah telah memberikan kelancaran, kemudahan bagi acara yang sudah kita jalankan tadi. Dan kita berharap bahwa setelah ini kita juga akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut ya Allah, rahmat pada saat datangnya maut ya Allah, dan ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat yaumil hisab kelak. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan. Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa-dosa istri atau suami kami ya Allah. Dosa anak-anak kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa pemimpin-pemimpin kami. Jadikanlah negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan jadikan kami sasaran fitnah, dan jauhkanlah kami dari sasaran fitnah dari kaum yang zalim. Selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang yang kafir. Ya Allah ya Rabbana, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup untuk memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.
Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam jalan-Mu. Teguhkanlah keimananku, limpahkanlah kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, kakak, adik, rekan-rekan rahimakumullah. Inilah materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah akan memberikan manfaat jika kita mencoba untuk mengamalkannya. Saya atas nama pribadi dan kami atas nama Pradita Consulting memohon maaf jika ada hal yang tidak tepat, ada hal yang tidak nyaman, dan ini semata-mata karena kelemahan kami sebagai manusia. Karena kebenaran hanya datang dari Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.